Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa kita akan sama-sama membahas video-video yang lagi viral hari ini di sosial media maupun media mainstream sebagai bahan diskusi publik kita teman-teman. Saya sudah merangkum beberapa video untuk kita jadikan pembahasan. Kalian bebas memberikan opini dan saran kalian, opini kalian di kolom komentar. Sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Sebelum kita masuk ke dalam video yang pertama teman-teman, banyak dari kalian yang bertanya bahwa Bang Vicky kenapa kok baru kelihatan, lama nggak nongol katanya. Padahal saya setiap hari upload, padahal saya sangat konsisten mengupload video teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa channel saya agak kurang sehat ya. Ada istilah shadow ban yang mungkin itu terkena di channel saya teman-teman. Sehingga itu dari YouTube mengkompres rekomendasi saya sehingga biasanya muncul di beranda kalian, hari ini nggak muncul. Tapi puji Tuhan hari ini sudah mulai muncul teman-teman ya. Jadi jangan lupa teman-teman like video ini agar supaya itu bisa menghilangkan shadow ban yang terkena di channel saya. Ini seperti algoritma atau peraturan YouTube yang baru mungkin berbasis AI, saya kurang tahu juga teman-teman ya. Ini masih asumsi, tapi kalian bisa membantu saya di channel ini dengan cara kalian tekan like video ini. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama teman-teman ya. Ada lagi nih aki-aki yang kemudian menyebarkan fitnah bahwa PSI adalah PKI gaya baru teman-teman. Wah, ngeri sih. Fitnahnya PKI itu nggak balas main-main dendam teman-teman. bangkit lagi dengan wajah nama yang bukan PKI tentunya ya, pada saya sebut dengan PKI gaya baru. Wujudnya apa udah berani tampil? PSI partai gajah itu PKI itu. PKI gaya baru, saya ngomong aja belak-belakan. Makanya Jokowi belain segala macam. Pak, ingat nih tiap agama itu mengajarkan fitnah itu kejam loh Pak. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ingat Pak, umur udah makin tua seharusnya bisa memberikan, mengayomi cucu-cucu, generasi-generasi muda dengan berbagai banyak wejangan-wejangan ya. Ajarkan soal bagaimana belajar toleransi, berbudi pekerti, bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat. Seharusnya semakin tua semakin bijak, tapi itu pilihan mereka masing-masing ya. Makin tua malah makin memfitnah teman-teman. PSI adalah PKI gaya baru, coba kalian bayangkan. Udahlah ya, kita skip dulu yang fitnah-fitnah, yang hoax-hoax seperti ini teman-teman ya, karena ini tidak akan menambahkan apa-apa pada generasi kita teman-teman ya. Kita akan next ke video selanjutnya. Woi, pasukan nasi bungkus. Bu, dibayar ya Bu. Berapa bayarannya? Bayarnya berapa Bu? Bayarnya. Ibu-ibu pendukung Pak Jokowi terlihat lebih fresh teman-teman ya. Woi, berapa bayarnya woi? Nasi bungkusnya udah belum Bu? Astaga. Bungkusnya udah belum? Memang ibu-ibu pendukung mereka ini suka mengintimidasi teman-teman ya. Hargai dong demokrasi ya. Tangkap Jokowi. Nah ceritanya ini kalau nggak salah ini di pengadilan teman-teman ya. Ada ibu-ibu pendukungnya Bapak Jokowi mungkin ini, makanya mereka teriakan termol teman-teman ya. Itu datang langsung diteriakin, nasi bungkus dibayar berapa? Ada-ada aja ibu. Pengen lihat muka wajah ibu yang teriak nasi bungkus itu teman-teman ya. Nah ini dia. Oh, ternyata dia toh. Coba kalian bayangkan, ibu ini ya ketika ada pendukung Bapak Jokowi datang mengintimidasi dengan berteriak, ibu-ibu nasi bungkus. Padahal udahlah kalian sendiri yang komen di kolom komentar bagaimana seorang ibu ini yang mengatakan ya pejuang nasi bungkus kepada ibu-ibu pendukung Pak Jokowi yang datang. Kita dengarkan dulu lagi. Tunggu. Ini pendukung Pak Jokowi pakai kerudung merah teman-teman mereka ya.
Beginilah teman-teman ya, kalau ibu-ibu yang punya soft spoken, sok-sokan mau berteriak-teriak, berorasi dengan suara lantang, kedengarannya nggak cocok. Bu, mending pulang aja urus keluarga bu, nggak cocok. Mana buktinya? Nggak berani ya? Ibu itu cara ngomongnya lembut. Kalau dipaksakan teriak seperti ini, berorasi seolah marah-marah, nggak kelihatan marah bu. Nggak kelihatan tegas. Dasar pengecut. Ternyata itu sosok di balik suara-suara teriak di bar. Berapa bu nasi bungkus? Ini dia teman-teman ya. Aduh. Wartawan internasional. Aduh ya. Ini adalah ya, mereka jangan salah, memang orang-orang ini teman-teman ya 3 tahun di jalan. 3 tahun menuntun Pak Jokowi diadili teman-teman. Sampai sekarang nihil. Aduh. Bu, 3 tahun. Ya, apa ini? Apa kalian nggak punya keluarga 3 tahun di jalan? Hari ini saya meluangkan waktu. Nah, ini lagi, ini versi bapak-bapak teman-teman ya. Saya pemilik kapal selam. Come on. Hari ini saya break dari bisnis saya. Saya pemilik kapal selam. Hari ini saya break dari ya usaha saya pemilik kapal selam, Pak empek-empek. Pak empek-empek kapal selam kah? Aduh, gak percaya, dari tampang anak aku gak percaya ada pemilik kapal selam. Perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Wih, perusahaan terbesar di Asia Tenggara nggak main-main loh teman-teman ya. Hari ini saya meluangkan waktu. Hari ini saya break dari bisnis saya. Saya Break dari bisnis, pemilik kapal selam, perusahaan terbesar di Asia Tenggara. perusahaan terbesar Asia Tenggara. Saya di sini menyempatkan diri hadir untuk mengungkap skandal jasa palsu Jokowi. Di sini saya rasa kita harus menyikapi Saya sorry teman-teman ya, saya ketawa, saya salfok sama komentar netizen. Aduh, nggak boleh kalian netizen seperti itu ya. Apa sih bang komentarnya? Ya teman-teman, coba dulu kita lihat dulu teman-teman. Ini netizen yang budiman tentu saja tidak mau tinggal diam ketika ada orang datang ke sidang mengaku break dari bisnis kapal selam yang terbesar perusahaannya di Asia Tenggara teman-teman ya. Lantas ada yang komen, Kang Somai di kompleks saya itu dia sering keliling. Bukan Kang Somai, mungkin Kang jual empek-empek. Gue salah dengar gak sih? Tadi dia benar gak bilang kalau pemilik kapal selam? Gak salah bang. Anda gak salah dengar. Betul. Dia pemilik kapal selam, tapi empek-empek kapal selam. Di Palembang kapal selam 15.000 komplit ada timun. Udah bilang kan? Cincang dan udang ebi yang dicampur dalam cuka. Berapa harganya seporsi pek-peknya bang, kan? Kalian aja guys yang komen, aku orangnya nggak enakan. Sama aku juga nggak enakan ya. Inilah tampang bos besar, pemilik kapal selam terbesar di Asia Tenggara. netizen ya. Pesawat tempur ada berapa bang? Saya di sini digaji 100.000 dan dikasih nasi bungkus 1. Kapal api dibungkus kopi hitam. Hari ini saya mulai gila. Jangan gila lah. Oh ini ternyata bohirnya. Ada yang bahas bohir lagi. Buset. Coba cek dia urutan berapa di Forbes. Apalagi bilang perusahaan kapal selam terbesar di Asia Tenggara. Astagfirullah.
CEO perusahaan terbesar di Asia Tenggara ungkap skandal Tipa dan Repli. Aduh, ada lagi. Alamak, tinggi kali abang awak ini, bang. Saya pemilik hidung jambu. Udah main fisik kau, bang. Jangan main fisik, nggak boleh main fisik ya. Maksud dia pemilik PP asal Palembang. Nah itu kalau pemilik PP ya masuk akal. Tapi dia menegaskan dengan perusahaannya itu terbesar se Asia Tenggara, teman-teman. Jadi betul bukan PP kapal selam, teman-teman. Tapi dia benar-benar pemilik kapal selam. Udah pada stres katanya. Ontran apa menaiki. Yakin punya kapal. Nanti diusut panik. Waduh, saya suruh anterin paralon sama semen 2. Udahlah teman-teman. Kita jangan terlalu menanggapi netizen yang budiman ini ya. Nanti semakin ke bawah komentar-komentarnya semakin ngeri. Ada seseorang yang mengaku ya pendukung Dr. Tifa dalam mengungkap skandal ijazah palsunya Jokowi katanya, yang kemudian tiba-tiba mengaku mempunyai kapal selam dan perusahaannya itu yang terbesar di Asia Tenggara. Dan kalian kalau mau melihat makin ke bawah komentarnya makin mengerikan. Aduh, aku nggak bisa napas nanti kalau baca terus-menerus komentar netizen yang budiman ini, teman-teman. Netizen dilawan. Tanggapannya tentang sidang royalti apa Dr. Tifa? Apa ini, teman-teman? Gerakan ala-ala RC yang lalu. Ah, kalian. Coba, kenapa sih kalian ini? Coba kita Ini. Yang pertama sih kayaknya rekayasa ya. Gitu. Kayaknya Weh. masih nggak balance belum balance. Karena tadi belum dijawab. Lantur banget badannya, Bu. Wih. Tapi ibu ini cantik, teman-teman. Jangan salah. Rasa paling cantik di antar perkumpulannya, teman-teman ya. Emang paling cantik dia di antara emak-emak yang mempersamainya, teman-teman ya. Makanya ada gestur aku kaget loh. Ya, jago goyangannya, teman-teman ya. Maksudnya Gitu. apakah ya, enggak, orangnya ekspresif, teman-teman. Ekspresif. Jadi kalau ngomong itu ada gaya Kayaknya ini tuh masih nggak balance. Karena tadi belum dijawab, belum dikasih gitu. Betul, kayak gitu kan gimana gitu. Dan kebetulan depan gue kan mall. Ini cuma ketawa-ketawa. Oh, gitu. Kurang ajar ini gitu, makanya gue keluar. Bagaimanapun hakim ini kita harus kawal hakim dan kejaksaan ya. Dan jaksa, karena bagaimanapun masa depan negara kita ini mereka. aku nggak berani sih tampilin kolom komentar. Ngeri komentar-komentar netizen. Ya, saya sudah bilang, teman-teman ya. Lama-lama aku ngefans sama ibu-ibu ini, teman-teman. Lama-lama aku jadi ngefans sama mereka. Mohon maaf ya. Minta maaf. Karena kalau lihat mereka, tingkah mereka, saya bukannya sakit hati, tapi saya terhibur. Apalagi sama mak-mak yang tadi yang teriak-teriak, nasi bungkus kalian dibayar berapa? Udahlah, next terlalu banyak ketawa kita lagi kalau gini. Kasihan Bu, negara Bu. Ya, dia lagi. Kasihan dibayar berapa sih Bu? Dibayar Next. berapa? Udah, aku nggak mau. Next. Pernahkah coba Bapak lihat soal tahun ini, pernah Jejak digital Dr. Tifa. Oke, kita putarkan. Dr. Tifa bicara 99,9% tidak pernah A few moments later. palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Ini enggak 99,9% lagi, 100% palsu. Kami bisa buktikan. 100% Pak. Netizen Kita dapat. bisa berhipotesis ya Mas Roy ya, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Pasti Tidak video-video ada ibu seperti ini akan lagi. diputar di persidangan, teman-teman. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Pertanyaan saya,
Siapa yang kuat secara mentally, physically, spirituality, Kenapa harus ada rekam jejak yang itu? Aku nggak nyangka ya loh, di akhir ada itu. aduh, jangan sampai itu diputar di persidangan, nggak sopan. next. Lihat, Tom Rembong menyebut Joko Widodo, Noel menyebut Joko Widodo, ya, Hasto menyebutkan Joko Widodo, Nadiem Makarim menyebutkan Joko Widodo, Yaakob menyebutkan Joko Widodo. Apakah sampai hari ini Joko Widodo dipanggil untuk mendapatkan kesaksiannya? Tidak ada. Apakah kejaksaan ini Joko Widodo? Tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu, Fokus pada yang ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, kita next teman-teman. Soalnya bawaannya kalau lihat ibu-ibu ini pengen ketawa teman-teman, karena mereka sangat menghibur, mereka lucu teman-teman ya. Dengan supporter saya. Dr. Tifa, supporter saya 3 juta lebih dan berpotensi menyebabkan ricuh yang sangat besar. Wih, ngancam. Nggak ngancam Pak. Paling hadir cuma 30 biji dan itu pun bijinya itu aja. Tim Hore yang tadi ya teman-teman. Itu saya hitung bisa 3 juta lebih. Belum yang nggak hadir atau belum yang hanya mengirimkan doa dan sebagainya. Ini akan menjadi sebuah potensi ricuh yang besar sekali. Pernyataan terbaru Dr. Tifa kembali menarik perhatian publik. Apa ini yang terbaru? Emang ini yang terbaru atau yang lama ini? Perasaan ini yang lama atau yang baru ya? Dr. Tifa mengaku punya pendukung 3 juta orang sehingga berpotensi membuat persidangan ricuh. Menurut kalian, apakah Dr. Tifa memang punya pendukung sebanyak itu atau hanya kebohongan ancaman semata? Enggak lah. Anda kira pengadilan di Indonesia ini bisa Anda permainkan seperti itu? Mengatakan bahwa 3 juta lebih pendukung saya itu siap untuk membuat kericuhan. Saya percaya bahwa persidangan akan berjalan dengan tertib. Ya. Kita sudah melihat tadi ya, ibu-ibu pendukung-pendukung mereka yang lucu-lucu tadi teman-teman. Itu berada di luar, nggak diizinkan masuk teman-teman, karena mereka nggak tertib ya. Yang sidang pertama kita melihat bahwa Dr. Tifa ketika ditanya oleh Ibu Hakim, Ibu Tifa, apakah Anda ingin menggunakan RJ, restoratif justice, atau melawan? Dr. Tifa mengatakan saya akan melawan, saya akan menolak RJ, saya akan melawan. Ribut mereka teman-teman. Sampai Ibu Hakim itu notice dan menyuruh mereka diam ya. Makanya di beberapa kesempatan mereka gak diizinkan masuk karena gak tertib teman-teman ya. Ada pendukung dari kubu Pak Jokowi saja yang datang, mereka intimidasi, teriak-teriak. Nasi bungkus dibayar berapa? Dibayar berapa nasi bungkus? Udahlah teman-teman ya. Itulah mereka teriak-teriak demokrasi tapi gak menghargai demokrasi sendiri. Mereka teriak-teriak kebebasan berpendapat tapi gak menghargai pendapat orang lain ya. Gak menghargai pilihan orang lain, gak menghargai perbedaan orang lain. Orang-orang yang berseberangan pendapat dengan mereka katakan termul, ya. Mereka katakan sesat, mereka katakan seperti ini, seperti itu teman-teman ya. Jadi orang yang berseberangan dengan mereka anggap adalah musuh tanpa memikirkan atau mempedulikan seperti apa ya cara berpikir orang yang kemudian berbeda pandangan dengan mereka ya. Seperti itulah mereka teman-teman. Ya, semoga video ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua, ya. Sekalipun Anda mengatakan Anda mempunyai massa 100 juta orang, ya, kemudian mengatakan bahwa akan terjadi kerucuhan, itu saya pikir ya bullshit lah, omong kosong saja teman-teman. Ya, nyatanya bahwa persidangan berjalan dengan tertib. Kita sudah melihat video-video yang beredar hari ini, dan terus mereka menuntut agar supaya Pak Jokowi bisa hadir dalam persidangan, karena tentu saja mereka akan merasa bangga, merasa bahwa mereka berhasil mendudukan seorang presiden ke-7, mantan presiden Republik Indonesia duduk di kursi pesakitan yang dalam sejarah Indonesia itu belum pernah terjadi. Ya, kalau mereka berhasil mendudukan Pak Jokowi ya mereka akan sangat bangga.
Tapi dalam pandangan mereka bahwa Pak Jokowi datang ke sana itu mereka akan secar, mereka akan serang dengan ratusan ribuan pertanyaan. Mereka pikir seperti itu. Mereka pikir persidangan itu bisa mereka setting, bisa mereka atur teman-teman. Padahal persidangan status mereka adalah terdakwa, ya. Jadi kita lihat saja. Kalaupun Pak Jokowi akan hadir di sana, kita akan melihat bagaimana situasi yang terjadi. Gak mungkin gak ada pendukung Pak Jokowi yang ada di sana. Bagaimana pendapat kalian semua? Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.